Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai mengelola orang untuk keuangan pelayanan. Perkenalkan saya sendiri yaitu Siti Nikmat Rofiko. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu ada Amalia Putri Maharani, Aska Aulia, Melianti Saruksuk, Siti Salsabila, dan Tia Novitasari. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Tia. Untuk Tia dipersilahkan. Slide-nya bisa digeser nggak kok? Ya, sebentar. Oke. Belum ada. Belum. Udah belum? Belum. Oh, sorry. Oke. Udah, Tia. Untuk materi pertama itu tentang pentingnya karyawan layanan. Oke, slide selanjutnya kok. Nah, di sini ada personil layanan. Merupakan sumber loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif. Nah, di antara pekerjaan yang paling menuntut dalam bisnis jasa itu adalah pekerjaan garis depan atau yang disebut dengan frontline. Nah, frontline sendiri ini adalah pendorong penting loyalitas pelanggan. Di sini ada 3 kinerja dalam frontline. Yang pertama itu adalah untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Jadi frontline ini tugasnya itu untuk mengantisipasi apa aja sih yang dibutuhin pelanggan atau yang diinginin pelanggan gitu. Nah, yang kedua itu adalah menyesuaikan pengiriman layanan. Jadi frontline ini tuh harus sesuai pengiriman atau penyampaian layanannya itu kepada pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada membangun hubungan yang dipersonalisasikan. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Nah, perspektif ini adalah pertemuan antara pelanggan dengan staf layanan. Itu merupakan aspek terpenting dari suatu layanan. Selanjutnya ada perspektif perusahaan. Frontline atau garis depan ini merupakan sumber penting dalam diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Nah, ada 3 alasan kenapa karyawan layanan atau frontline ini sangat penting bagi pelanggan. Yang pertama itu ada bagian inti dari produk. Dan yang kedua ada perusahaan jasa, dan yang ketiga itu ada merek. Selanjutnya, slide selanjutnya. Garis depan ini dalam layanan kontak rendah. Yang pertama, banyak transaksi rutin sekarang dilakukan tanpa melibatkan garis depan. Contohnya itu berbagai jenis teknologi layanan mandiri, seperti ATM atau mesin anjungan tunai mandiri. Yang kedua itu ada sistem IVR atau respons suara interaktif. Dan yang ketiga itu ada situs web untuk pemesanan atau pembayaran, seperti Grab atau menggunakan m-banking. Nah, selanjutnya meskipun teknologi dan antarmuka self-service ini menjadi mesin utama untuk pengiriman layanan, karyawan garis depan itu tetap sangat penting. Karena untuk mengantisipasi atau membantu dalam kebutuhan pelanggan. Nah, terus ada momen kebenaran, mendorong persepsi pelanggan tentang perusahaan layanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Viko. Oke, baik. Makasih, Tia. Selanjutnya ada pekerjaan frontline. Nah, pekerjaan frontline sangat sulit dan stres karena pekerjaan frontline ini langsung berhubungan dengan customer, sehingga ketika customer komplain atau misalnya memberikan keluhan akan langsung dihadapkan oleh pekerja frontline ini.
Selanjutnya ada peran batas. Peran batas yaitu yang pertama, penanda batas menghubungkan bagian organisasi ke dunia luar. Maksudnya peran batas planning yaitu adalah konsep yang menggambarkan hubungan tugas atau tanggung jawab pekerjaan di luar area manajerial tradisional. Nah, penanda batas ini menghubungkan bagian dalam organisasi ke dunia luar. Nah, selanjutnya banyak peran seringkali mengakibatkan staf layanan harus mengejar tujuan operasional dan pemasaran, di mana mereka tetap harus melakukan proses pemasaran, tetapi mereka tetap juga harus melakukan tujuan operasional, yaitu seperti administrasi. Nah, selanjutnya ada pertimbangan ekspektasi manajemen staf layanan. Yang pertama, ada menyenangkan pelanggan, yang dimana harus ada cepat dan efisien dalam menjalankan tugas operasional. Selanjutnya ada melakukan penjualan. Penjualan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu ada penjualan silang dan penjualan atas. Maksud dari penjualan silang yaitu cross selling, yaitu di mana frontline menawarkan kembali pelayanan-pelayanan yang sudah dibeli oleh konsumen, lalu ditambahkan dengan pelayanan-pelayanan baru seperti adanya tambahan untuk menu makanan, atau misalnya ada tambahan untuk penyediaan ruangan atau kamar di dalam hotel. Nah, selanjutnya ada penjualan atas, yaitu penjualan atau penambahan pelayanan yang tingkatnya lebih baik atau lebih tinggi dengan harga yang berbeda pula, seperti adanya VIP atau VVIP di hotel. Nah, dan itu menerapkan jadwal harga dan integritas tingkat. Nah, dalam melakukan pekerjaannya, frontline pasti memiliki tingkat stres karena berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, tingkat stresnya itu ada 3 penyebab utama. Yang pertama ada orang versus peran, di mana konflik antara pekerjaan apa yang memerlukan dan kepribadian dan keyakinan karyawan. Nah, organisasi harus menanamkan profesionalisme di garis depan staf, di mana seorang frontline atau misalnya frontline itu seperti customer service, teller, atau resepsionis, mereka memiliki keyakinan atau kepribadian yang menurut mereka lebih benar daripada peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga memunculkan ketidakprofesionalisme dalam pekerjaan. Nah, yang kedua ada organisasi versus klien, yaitu di mana dilema apakah harus mengikuti aturan perusahaan atau untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, ini terjadi ketika organisasi tidak berorientasi kepada pelanggan peran konflik, yang dimana frontline akan merasa bingung ketika harus mengikuti keinginan pelanggan atau tetap mematuhi peraturan dari perusahaan. Nah, yang ketiga ada klien versus klien, di mana konflik antara pelanggan yang menuntut intervensi staf layanan. Intervensi yang dimaksud di sini adalah campur aduk, campur tangan antara staf layanan perusahaan dengan klien, di mana klien meminta perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan antara klien dengan klien lainnya yang saling berkaitan di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada buruh emosional, yaitu tindakan mengekspresikan emosi yang diinginkan secara sosial selama transaksi layanan. Melakukan kerja emosional sebagai respon terhadap aturan atau tampilan masyarakat atau manajemen bisa membuat stres. Seringkali frontline atau pekerja seperti customer service, resepsionis, dan teller merasa tidak nyaman akan pekerjaannya, sehingga membuat mereka stres yang akan mempengaruhi produktivitas mereka dalam bekerja. Nah, untuk mengantisipasi tersebut ada praktik SDM yang baik. Yang pertama ada rekrutmen selektif. Rekrutmen dilakukan secara selektif untuk memilih frontline atau karyawan yang pantas dalam menduduki pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua ada pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas frontline dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, yang ketiga ada konseling. Nah, konseling ini harus dilakukan oleh perusahaan atau diterapkan terutama dilakukan oleh manajer untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan frontline, sehingga untuk kedepannya akan menjadikan frontline lebih baik lagi dalam melakukan pelayanannya. Yang keempat, ada strategi untuk mengurangi stres. Strategi-strategi ini dilakukan untuk pastinya untuk meningkatkan produktivitas
pekerjaan frontline bisa seperti menanyakan bagaimana pekerjaan yang telah dilakukannya, mengevaluasi, memberikan saran, dan yang paling penting adalah refreshing pekerjaan mereka seperti adanya family gathering atau olahraga bersama. Selanjutnya ada materi siklus kegagalan, mediokritas, dan sukses yang akan disampaikan oleh Amalia Putri Maharani. Next. Ya, yang pertama itu cycle of failure atau siklus kegagalan. Siklus kegagalan ini biasanya terjadi pada perusahaan yang lebih banyak mempekerjakan karyawan part-time atau internship, bukan karyawan tetap dengan minimnya atau tanpa pelatihan kerja. Dan tugas pekerjaan karyawannya ini berulang-ulang dan membayar karyawannya ini dengan upah yang minim. Contoh pekerjaannya itu layanan konsumen, departemen store, makanan cepat saji restoran, dan call center operation. Siklus kegagalan ini ada dua, yaitu yang pertama melibatkan kegagalan dengan karyawan, yang kedua dengan pelanggan. Siklus kegagalan karyawan dimulai dengan desain pekerjaan yang sempit untuk diakomodasi tingkat keterampilan yang rendah. Menurut Dwiningsi, desain pekerjaan adalah sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau kelompok karyawan dalam suatu organisasi. Desain pekerjaan yang sempit ini maksudnya tugas-tugas atau job desk-nya tidak sesuai dengan keterampilan karyawan. Yang kedua, penekanan pada aturan daripada layanan. Selanjutnya, penggunaan teknologi untuk kualitas kontrol. Selanjutnya, strategi upah rendah. Selanjutnya, upaya minimal dalam seleksi atau pelatihan. Konsekuensinya yaitu karyawannya akan bosan dan menyebabkan tidak memiliki kemampuan merespon masalah pelanggan. Karyawan yang tidak puas menyebabkan sikap layanan yang buruk kepada pelanggan. Hasil dari siklus kegagalan untuk perusahaan adalah kualitas layanan yang rendah dan pergantian karyawan yang tinggi. Karena margin keuntungan yang lemah, siklus ini berulang dengan perekrutan yang lebih banyak karyawan bergaji rendah untuk bekerja dalam suasana yang tidak menguntungkan. Siklus kegagalan pelanggan dimulai dengan perusahaan yang sulit menarik pelanggan baru yang merasa tidak puas dengan kinerja karyawan dan kurangnya kontinuitas yang tersirat dalam wajah pelanggan. Pelanggan ini gagal mengembangkan loyalitas kepada pemasok dan beralih secepatnya ke pemasok lain. Situasi ini membutuhkan pencarian pelanggan baru yang berkelanjutan untuk menjaga volume penjualan. Kepergian pelanggan yang tidak puas sangat mengganggu seperti yang sekarang kita ketahui tentang profit lebih besar atau lebih penting daripada loyal customer. Next. Efek keuangan jangka panjang yang diabaikan. Yang pertama, hilangnya keahlian di antara karyawan. Yang kedua, gangguan layanan dari pekerjaan yang tidak terisi. Yang ketiga, biaya konstan merekrut, mempekerjakan, dan pelatihan. Yang keempat, produktivitas yang lebih rendah dari pekerja baru yang tidak berpengalaman. Jadi pekerja barunya ini kurang berpengalaman dan produktivitas kerjanya itu rendah. Selanjutnya, hilangnya aliran pendapatan dari kepuasan pelanggan yang pergi ke tempat lain. Karena pelayanannya buruk, jadi pelanggannya ini beralih ke tempat lain. Selanjutnya, hilangnya calon pelanggan yang dimatikan dengan kata negatif dari mulutnya. Selanjutnya, biaya yang lebih tinggi untuk memenangkan pelanggan baru atau untuk menggantikan mereka yang hilang lebih banyak kebutuhan untuk iklan dan diskon promosi. Jadi biaya yang dibutuhkan karena siklus kegagalan ini lebih tinggi karena dia harus mendatangkan pelanggan baru dengan iklan atau promosi. Next. Cycle of mediocrity atau siklus biasa saja. Siklus biasa saja ini biasanya ditemukan di organisasi birokrasi yang besar. Contohnya perusahaan milik pemerintah atau instansi pemerintah. Ini seringkali dilambangkan oleh monopoli negara, kartel industri, atau oligopoli terregulasi yang jumlahnya sedikit tekanan pasar dari pesaing yang lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan di mana ketakutan akan serikat pekerja yang mengakar dapat menghalangi manajemen untuk mengadopsi tenaga kerja yang lebih inovatif.
Dalam lingkungan seperti itu, standar penyampaian layanan cenderung ditentukan oleh buku peraturan yang kaku dan berorientasi pada layanan standar, efisiensi operasional, dan pencegahan terhadap penipuan karyawan dan favoritisme terhadap pelanggan baru. Tanggung jawab pekerjaan cenderung didefinisikan secara sempit dan tidak imajinatif. Dikategorikan secara ketat berdasarkan kelas dan ruang lingkup tanggung jawab, dan selanjutnya diperkuat oleh aturan kerja serikat. Kenaikan gaji dan promosi sebagian besar didasarkan pada seberapa lama karyawan tersebut telah bekerja untuk perusahaan. Kinerja sukses dalam suatu pekerjaan seringkali diukur dengan ketiadaan kesalahan, bukan karena produktivitas tinggi atau layanan pelanggan yang luar biasa. Fokus pelatihan mempelajari aturan dan aspek teknis pekerjaan, bukan untuk meningkatkan interaksi manusia dengan pelanggan dan rekan kerja. Namun berbeda dengan siklus kegagalan, sebagian besar posisi memberikan gaji yang memadai dan seringkali digabungkan dengan manfaat keamanan yang tinggi, sehingga karyawan enggan keluar. Next. Next. Nah, di cycle of mediocrity ini, tanggung jawab didefinisikan secara sempit dan tidak imajinatif. Karena kakunya peraturan, jadi karyawannya ini harus mengikuti peraturan tersebut. Dia nggak bisa berpikir kritis dan menyalurkan ide-idenya. Yang kedua, kinerja suksesnya diukur dengan tidak adanya kesalahan. Misalnya kayak tentara. Yang ketiga, pelatihan berfokus pada aturan pembelajaran dan aspek teknis pekerjaan, bukan pada peningkatan interaksi dengan pelanggan dan rekan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melianti Saroksuk. Meli, suaranya nggak kedengeran. Oh iya. Terima kasih kepada Saudari Amal. Saya akan menjelaskan mengenai siklus sukses. Next. Nah, dalam siklus sukses ini dijelaskan bahwa yang pertama itu ada pandangan jangka panjang tentang kinerja keuangan. Nah, pandangan jangka panjang tentang kinerja keuangan ini di mana perusahaan berusaha untuk makmur dengan berinvestasi kepada orang. Nah, perusahaan ini berusaha untuk menanamkan atau berinvestasi atau mengajak orang lain untuk berinvestasi pada perusahaan mereka sehingga kemakmuran perusahaan bisa terjamin. Selanjutnya nomor 2 itu ada perekrutan yang lebih terfokus, pelatihan intensif, dan upah yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya perekrutan yang lebih terfokus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan melakukan pelatihan-pelatihan yang intensif untuk meningkatkan skill karyawan dan memberikan upah yang lebih tinggi kepada karyawannya, maka memungkinkan karyawan untuk lebih bahagia dalam pekerjaan mereka, kemudian memberikan kualitas tinggi. Jadi mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik atau bekerja dengan melakukan yang terbaik kepada perusahaan. Yang ketiga itu ada paket kompensasi yang akan menarik pelamar pekerjaan yang lebih baik. Nah, biasanya perusahaan itu memberikan paket kompensasi itu bisa berupa gaji, bisa juga berupa bonus atau komisi, bisa juga tunjangan jabatan, maupun tunjangan kehadiran dan lain-lain. Nah, dengan adanya paket kompensasi ini, maka karyawan yang akan melamar ke perusahaan itu bersaing dan akan mendapatkan karyawan yang lebih baik. Nah, yang keempat, yang selanjutnya itu ada memperluas deskripsi pekerjaan dengan pemberdayaan
memungkinkan staf garis depan mengendalikan kualitas dan memfasilitasi pemulihan layanan. Dan yang terakhir itu ada pelanggan tetap lebih cenderung setia. Nah, biasanya pelanggan yang cenderung setia ini karena mereka mendapat menghargai kesinambungan dalam hubungan layanan. Kemudian mereka akan memiliki pelanggan yang lebih tetap cenderung setia ini karena mereka mendapat kepuasan yang lebih tinggi dari perusahaan, sehingga mereka akan tetap loyal kepada perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Meli. Saya sekarang akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana cara mendapatkannya dengan benar. Next. Cara mengelola orang untuk layanan advantage atau layanan yang lebih menguntungkan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kinerja staf, dan kinerja staf itu melibatkan kemampuan dari dirinya dan juga motivasi. Motivasi ini yang bisa diberikan secara langsung oleh kita ataupun bisa secara tidak langsung, misalnya melalui diberikan bonus dan lain-lain. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan pelayanan karyawan yang termotivasi untuk memberikan keunggulan layanan secara produktif? Yang pertama, pekerjakan orang yang tepat. Yang kedua, memotivasi karyawan. Next. Nah, selanjutnya ada roda sumber daya manusia yang sukses di perusahaan jasa. Yang pertama itu kita harus merekrut orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi the right man on the right place ya. Menjadi majikan ataupun bos ataupun manajer yang memberikan pekerjaan yang bersaing gitu di bangsa pasar bakat. Lalu yang kedua, membuat karyawan aktif, memberdayakan karyawan di garis depan dan membangun tim pengiriman layanan yang berkinerja tinggi. Terus pelatihan ekstensif atau pelatihannya itu luas ya. Semua divisi kalau bisa diberikan pelatihan. Nah, lalu memotivasi dan memberikan energi lah kepada karyawan, memanfaatkan berbagai imbalan yang bisa diberikan oleh perusahaan pada karyawan. Nah, di sini ada kepemimpinan yang harus dilakukan, yaitu ada 3. Yang pertama, memfokuskan seluruh organisasi untuk mendukung garis depan, lalu memupuk budaya pelayanan yang kuat dengan semangat untuk pelayanan dan produktivitas. Lalu yang ketiga, mendorong nilai yang menginspirasi, memberikan energi, dan memandu penyediaan layanan. Nah, next. Selanjutnya ada perekrutan. Ini sebenarnya cuma tips-tips aja supaya bisa merekrut karyawan terbaik di perusahaan. Yang pertama adalah kita harus perhatikan orang yang tepat adalah aset perusahaan yang paling penting. Mengambil pendekatan yang terfokus. Terus yang kedua, pastikan kandidat memiliki atau dapat memperoleh kualifikasi yang kita perlukan. Pastikan kualifikasi yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang direkrut oleh perusahaan kita. Gitu. Terus yang ketiga, klarifikasi apa yang harus dipekerjakan versus atau dibandingkan dengan apa yang dapat kita ajarkan. Lalu yang keempat ada evaluasi kesesuaian kandidat dengan budaya dan nilai perusahaan. Setelah misalnya si karyawannya masuk, kita evaluasi lagi dia apakah dia benar-benar cocok nggak sama budaya dan nilai yang ada di perusahaan kita. Lalu selanjutnya memperjelas sifat lingkungan kerja, nilai perusahaan, dan gaya selain spesifikasi pekerja. Dan yang terakhir itu mencocokkan kepribadian, gaya untuk pekerjaan yang sesuai. Next.
pilih dan sewa orang yang tepat. Ini sangat penting sekali karena dari tadi kata-kata ini yang selalu diulang-ulang ya, karena memang ini yang paling penting dalam perekrutan. Yang itu buat kolam besar, maksudnya kolam di sini adalah lowongan pekerjaan ya, buat lowongan pekerjaan yang besar yang di dalamnya itu para pencari pekerjaan bisa bersaing untuk di dalam bangsa pasar bakat gitu. Kolam itu maksudnya kan menampung gitu ya, bisa menampung para sumber daya manusia. Lalu yang kedua, apakah apa yang menentukan pemohon perusahaan kolam? Yang pertama itu ada citra positif dalam masyarakat sebagai tempat untuk bekerja. Lalu kualitas layanannya, terus status perusahaan yang dirasakan. Ini 3 hal ini yang citra positif, kualitas, dan status ini yang menentukan perusahaan kita itu dipilih nggak sama mereka gitu, sama para pencari pekerjaan. Lalu yang ketiga, tidak ada karyawan yang sempurna. Nah, penjelasannya ialah pekerjaan yang berbeda diisi oleh orang dengan keterampilan, gaya, atau kepribadian yang berbeda-beda. Lalu mempekerjakan kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai inti perusahaan dan budaya perusahaan. Lalu yang terakhir, fokus pada merekrut kepribadian yang secara alami bagi pelanggan pekerjaan kontak. Jadi kita fokusnya itu merekrut orang-orang yang berkepribadian sesuai dengan saya kan ini layanan jasa ya, berarti yang kepribadiannya harus ramah gitu. Nah, selanjutnya next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Ya, terima kasih kepada Saudara Salsa. Selanjutnya adalah melatih karyawan bagian layanan. Jika perusahaan memiliki pegawai-pegawai yang berkualitas baik, maka itu adalah menjadikan investasi dalam pelatihan dapat memberikan hasil yang luar biasa. Para juara layanan ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melatih segala tindakan dalam pekerjaannya. Nah, karyawan bagian layanan ini perlu belajar tentang yang pertama, kultur, tujuan, dan strategi perusahaan. Yaitu di dalamnya terdiri yaitu promosikan nilai-nilai inti. Seperti komitmen terhadap keunggulan layanan, daya tanggap, semangat tim, saling menghormati, kejujuran, dan integritas. Lalu manajer yang melatih. Kenapa? Mengapa dan apa dari pekerjaan. Yang kedua adalah interpersonal dan keahlian teknis. Keterampilan interpersonal ini termasuk keterampilan dari komunikasi visual seperti membuat kontak mata, mendengarkan dengan penuh perhatian, bahasa tubuh, dan bahkan ekspresi wajah. Sementara keterampilan teknis ini mencakup semua pengetahuan yang diperlukan terkait dengan proses, misalnya cara menangani pengembalian barang dagangan, cara mengoperasikan mesin, serta aturan dan regulasi yang terkait dengan proses layanan pelanggan. Maka dari itu, keduanya merupakan kebutuhan yang penting untuk memenuhi kinerja yang optimal. Yang ketiga, pengetahuan akan produk atau pelayanan. Pengetahuan dari karyawan bagian layanan adalah kunci dari aspek pelayanan agar pelanggan ini bisa puas dan pada akhirnya menjadi pembeli yang loyal. Lalu pegawai harus bisa menjelaskan fitur-fitur dan posisi produk dengan benar, secara efektif, dan memposisikan produk secara benar. Next. Nah, apakah pemberdayaan ini selalu tepat? Banyak yang menganjurkan bahwa pendekatan pemberdayaan ini lebih
cenderung dapat menghasilkan karyawan yang termotivasi dan pelanggan yang puas daripada menggunakan alternatif manajemen lini produksi, di mana manajemen ini relatif mengharuskan pekerja untuk melaksanakan tugas dalam pedoman yang sempit. Nah, pemberdayaan yang tepat ini apabila yang pertama, pendekatan kepada pelanggan didasarkan pada hubungan yang diperpanjang, bukan pada transaksi jangka pendek. Karena pelanggan yang loyal dan terus membeli kepada kita secara kontinu itu lebih diprioritaskan oleh perusahaan ketimbang pelanggan yang hanya membeli dalam jangka pendek atau hanya beli sekali-sekali. Yang kedua adalah perusahaan menggunakan teknologi yang kompleks dan tidak monoton. Ini juga menjadi salah satu kunci untuk menarik para pelanggan dan menjadikan pelanggan tersebut pelanggan yang loyal. Yang ketiga, lingkungan bisnis tidak dapat diprediksi dan selalu ada kejutan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk pegawai dan manajemen untuk meningkatkan skill mereka, meningkatkan kualitas kerja mereka. Lalu manajer yang membiarkan karyawan yang bekerja secara mandiri. Manajer yang baik ini adalah manajer yang seperti ini gitu, membiarkan pekerjanya, karyawannya ini berinovasi, meningkatkan skill dan mengeluarkan ide-ide yang segar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah karyawan yang memiliki kebutuhan yang kuat untuk menumbuhkan dan memperdalam keterampilan mereka di lingkungan kerja. Nah, karyawan yang seperti ini sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan karena menjadi sumber daya emas yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Nah, manajemen control system versus manajemen involvement. Mana sih yang lebih baik? Nah, kalau dilihat manajemen control system ini adalah sistem kontrol atas bawah, struktur piramida hierarkis, dan asumsi bahwa manajemen tahu yang terbaik. Itu ciri-ciri dari manajemen kontrol. Sementara manajemen involve model itu adalah sebaliknya, didasarkan pada model keterlibatan atau pemberdayaan atau komitmen yang mengasumsikan bahwa karyawan dapat melakukan pengambilan keputusan yang baik dan menghasilkan ide-ide yang bagus untuk menjalankan bisnis jika mereka diberi sosialisasi, dilatih, dan diberi informasi dengan benar. Model ini juga mengasumsikan bahwa karyawan dapat dimotivasi secara internal untuk bekerja secara efektif dan mereka mampu mengendalikan diri dan mengarahkan diri sendiri. Nah, di sini ada 4 fitur dari pendistribusian organisasi dari bawah, sistemnya dari bawah ke atas. Yang pertama itu informasi tentang tenaga kerja, tentang kinerja organisasi. Misalnya itu hasil operasi dan ukuran kinerja kompetitif. Yang kedua, tahap kedua itu pengetahuan yang memungkinkan karyawan untuk memahami dan berkontribusi pada organisasi kinerja. Misalnya keterampilan memecahkan masalah, itu keterampilannya. Yang ketiga itu kekuasaan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi prosedur kerja dan arahan organisasi, misalnya melalui lingkaran kualitas dan tim yang mengatur diri sendiri. Dan yang keempat itu ada penghargaan berdasarkan kinerja organisasi. Nah, penghargaan ini biasanya dalam bentuk bonus atau bagi hasil. Next. Nah, pada pendekatan pemberdayaan atau manajemen kontrol sama manajemen involvement tadi, akan berada pada sisi yang berbeda nih dalam meningkatkan keterlibatan sebagai informasi tambahan, pengetahuan, kekuasaan, dan penghargaan dari karyawan. Nah, pemberdayaan yang dapat terjadi di beberapa tingkat itu ada 3 tingkatan.
Yang pertama, saran keterlibatan, yaitu karyawan membuat rekomendasi melalui program formal. Nih, contohnya nih ada McDonald's ini sering digambarkan sebagai pola dasar dari pendekatan ini. Yaitu contohnya itu inovasi dari karyawannya sendiri itu metode membungkus burger tanpa meninggalkan cap jempol di jari roti. Jadi tanpa jempol kita menyentuh burgernya itu. Dan kalau kalian cari video bagaimana karyawan McDonald membungkus burger mereka, itu cepat banget dan itu ternyata inovasi dari karyawannya sendiri. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan, yaitu pekerjaan didesain ulang. Pekerjaan itu dirancang ulang untuk memungkinkan karyawan menggunakan beragam keterampilan. Jadi mengapa pekerjaan itu kadang udah dikerjain tapi didesain ulang lagi gitu. Jadi untuk salah satu faktornya untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kedua, karyawan dilatih ulang. Lalu pengawas berorientasi untuk memfasilitasi kinerja. Karyawan itu membutuhkan pelatihan dan supervisor perlu reorientasi dari mengarahkan kelompok ke memfasilitasi kinerja dengan cara yang mendukung. Lalu yang terakhir ada keterlibatan yang tinggi. Kan dari saran keterlibatan pekerjaan, sekarang keterlibatan yang tinggi. Yang pertama itu dari informasi yang dibagikan, lalu karyawan terampil dalam bekerja tim, pemecahan masalah, dan operasi bisnis. Dan mereka juga berpartisipasi dalam keputusan, dapat berpartisipasi dalam keputusan manajemen unit kerja. Lalu yang terakhir, ada pembagian keuntungan. Seringkali ini pembagian keuntungan ini maksudnya adalah bonus tadi. Next. Nah, yang terakhir dari saya ini ada bagaimana sih membangun tim pelayanan yang berkinerja tinggi. Yang pertama itu harus membangun kekuatan dari tim layanannya ini. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi antara anggota tim dan berbagi pengetahuan. Jadi dalam kerja tim ya dasarnya ini gitu. Kita harus saling komunikasi, saling bertukar informasi, bertukar ide, sharing-sharing. Yang kedua, ada target kinerja yang lebih tinggi. Ini salah satu cara untuk memotivasi karyawan supaya untuk bekerja lebih giat gitu. Kadang pasti manajernya ngasih target yang nggak masuk akal mungkin, tapi ini ada maksud dibaliknya, mungkin kayak untuk meningkatkan profit perusahaan dan ya untuk pengembangan karyawan sumber daya dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, tekanan untuk melakukan tinggi, maksudnya tim itu ditekan untuk membuat performa yang grafiknya selalu meningkat, selalu meninggi, seperti itu. Dan yang kedua itu membuat tim layanan atau tim frontline ini yang sukses. Bagaimana sih membuat tim frontline yang sukses? Nah, yang jelas yang pertama itu memiliki kemampuan dasar bekerja dalam tim. Keterampilan yang dibutuhkan ini kan tidak hanya mencakup kerjasama, mendengarkan orang lain, melatih dan menyemangati yang lain, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana menyuarakan perbedaan. Terus kalau misalnya perbedaan kita harus ungkapin, katakan gitu, tentang kebenaran yang ada gitu, dan ajukan pertanyaan yang sulit. Maksudnya kita harus punya satu masalah yang harus dipecahkan gitu bersama-sama. Jadi kita tahu apa mungkin kesulitannya, seperti itu. Dan yang terakhir, memahami saat keadaan sulit itu tadi. Semua ini membutuhkan pelatihan manajemen. Semua ini membutuhkan pelatihan dan manajemen juga perlu menyiapkan struktur untuk mengawasi tim tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Terima kasih, Aska. Nah, materi selanjutnya itu mengenai motivasi dan energi.
which is garis depan atau front line. Nah, kan salah satu penyebab utama kegagalan bisnis itu adalah tidak memanfaatkan berbagai imbalan yang tepat atau yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan itu harus menggunakan berbagai hadiah yang tersedia secara efektif. Yang termasuk, yang pertama itu adalah konten pekerjaan atau job design. Jadi, orang itu akan termotivasi atau merasa puas jika mereka tuh tahu atau melakukan pekerjaannya itu dengan baik, atau mereka itu akan merasa nyaman atau suka sama pekerjaannya. Nah, yang kedua itu ada umpan balik dan pengakuan. Orang itu akan memperoleh rasa identitas dan milik organisasi dari umpan balik dan pengakuan. Jadi karyawan itu akan diakui atau akan berterima kasih atas keunggulan layanannya. Dan mereka itu akan melakukan atau melanjutkan pencapaiannya. Nah, yang ketiga itu ada pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan ini lebih memfokuskan pada energi orang. Jadi tujuannya itu lebih spesifik dan sulit, namun dapat dicapai dan diterima adalah motivator yang kuat. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meli. Terima kasih dari dia. Next. Oh ya, udah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Sorry, maaf. Sebelumnya sih. Oh ya, ini. Kepemimpinan, layanan, dan budaya. Nah, di kepemimpinan, layanan, dan budaya ini, yang pertama itu ada budaya layanan dapat didefinisikan sebagai, bisa didefinisikan sebagai membagikan persepsi dari apa yang penting. Artinya itu, di sini kita bisa membagikan pandangan ataupun pendapat yang menurut kita itu penting atau bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua itu membagikan nilai dan keyakinan mengapa mereka penting. Nah, di sini kita menjelaskan alasan mengapa nilai dan keyakinan yang kita pilih itu penting. Yang kedua itu ada kepemimpinan karismatik atau transformasional. Nah, kepemimpinan karismatik itu adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Nah, di sini ada dengan mengubah nilai garis depan, goal, sehingga konsisten dengan perusahaan. Yang kedua itu ada memotivasi staff untuk melakukan yang terbaik. Nah, di sini pemimpin juga berperan penting untuk memberikan motivasi atau semangat kepada staf atau karyawan untuk selalu melakukan yang terbaik kepada perusahaan. Yang ketiga itu ada pemasaran internal. Nah, pemasaran internal ini memainkan peran penting dalam menjaga dan memelihara budaya perusahaan. Nah, kalau pemasaran internal berarti berasal dari dalam perusahaan ya. Yang kedua itu ada membantu memastikan pengiriman layanan, hubungan kerja, kepercayaan karyawan, rasa hormat, dan loyalitas. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada piramida yang terbalik organisasi. Nah, di sini ada dua piramida. Yang pertama itu piramida organisasi tradisional dan piramida terbalik dengan pelanggan dan fokus garis depan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai piramida organisasi tradisional. Nah, seperti yang kita lihat dari gambar, kalau piramida organisasi tradisional ini dimulai dari manajemen atas, kemudian manajemen tengah, kemudian staff frontline. Nah, menurut organisasi tradisional ini, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem tertutup, di mana semua variabel diperhatikan dan berada di bawah pengendalian pihak manajemen. Nah, dalam organisasi tradisional ini, hasil nyata dari praktik yang terjadi kenaikan produktivitas yang berarti sangat dibutuhkan dalam perusahaan.
Tetapi suatu hal pokok bahwa organisasi tradisional ini mengabaikan faktor manusia. Artinya nasib para pegawai atau karyawan tidak diperhatikan. Jadi mereka itu seakan-akan dianggap sebagai bagian dari mesin. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila misalnya mesin itu rusak, maka dapat diganti. Hasil produksi atau output dicapai dengan pengorbanan manusia yang terlampau besar. Akibat dari organisasi tradisional ini, maka semua karyawan makin banyak yang absen atau tidak hadir, kualitas yang dihasilkan makin merosot, dan para pekerja semakin terasing dari pekerjaan mereka, sehingga akan menimbulkan berbagai macam-macam konflik. Nah, yang kedua itu ada piramida terbalik dengan pelanggan dan fokus garis depan. Nah, kalau di sini itu dimulai dari basis pelanggan, staf frontline, kemudian manajemen tengah, manajemen atas, dan dukungan frontline. Nah, kalau dalam pendekatan kepemimpinan piramida terbalik ini, semua karyawan itu termasuk frontline atau karyawan garis depan masing-masing bekerja sebagai pengambil keputusan dan memiliki kebebasan untuk bertindak. Sementara supervisor, manajer, dan pemimpin lainnya berperan sebagai pelatih atau mentor dalam menyelesaikan semua hambatan untuk membuat bisnis lebih sukses. Nah, ketika hal ini terjadi, perusahaan menyerahkan akuntabilitas dan pengambilan keputusan kepada orang di level yang tepat, sehingga partisipasi dan hubungan kemitraan semua tim di semua level meningkat. Jadi bukan hanya misalnya di basis pelanggan yang meningkat, staf frontline, tapi di semua level, semuanya. Bisa manajemen atas, manajemen tengah, dan dukungan frontline juga meningkat semua. Nah, dalam piramida terbalik ini, seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap karyawan dalam perusahaan. Dalam kepemimpinan piramida terbalik, pemimpin memahami bahwa setiap orang memiliki peran dalam memimpin organisasi. Artinya semakin banyak karyawan tahu, maka semakin besar harapan yang diberikan kepada karyawan tersebut. Nah, ada contohnya Heath Fowler ini salah satu pendiri dari mantan CEO Southwest Airlines. Dalam sebuah kesempatan pernah ditanya, lebih memprioritaskan pemegang saham atau karyawan. Maka CEO ini menjawab, karyawan didahulukan. Karena jika karyawan diperlakukan dengan benar, mereka akan memperlakukan dunia luar dengan benar. Artinya, tidak ada dalam piramida terbalik ini, tidak ada salah satu yang lebih dipentingkan, tapi semuanya itu baik basis pelanggan, staf frontline, manajemen tengah, manajemen atas, dukungan frontline itu saling bekerja sama Oke. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan baik dari kata ataupun tutur kata kami yang kurang tepat. Terima kasih.